semua ya. 9. Dulu ya. Oke, baik, selamat pagi ya. Kita mulai aja untuk demonstrasi dengan cuci tangan, memasang handscoon bersih dan steril ya, kemudian sterilisasi ya. Oke, kalau untuk yang pertama itu cuci tangan sudah bisa ya, tadi juga sudah dicek ya lagi ya, cuci tangan ingat cuci tangan 7 langkah ya. Jadi kalau untuk cuci tangan pakai sabun CTPS ya, dan dengan air yang mengalir. Jadi sesuai dengan pedoman WHO kita menggunakan 7 langkah ya, 7 langkah cuci tangan ya, 7 langkah cuci tangan. Jadi langkahnya gimana, masih ingat? Yang pertama ya, 1, kemudian 2, 3, 4 kali ya. Ini 2, kemudian 3, terus 4, kemudian empat kali ya. 4. Ya, ini sasarannya adalah pergelangan tangan ya, baru dibilas ya. Itu untuk cuci tangan pakai sabunnya ya. Jadi saya kira adik-adik sudah bisa ya, tinggal menyesuaikan saja dan membiasakan gitu ya. Kalau sudah biasa lah ini ya. Oke, selanjutnya baru langsung ke pemasangan handscoon ya. Pemasangan handscoon ada misalnya handscoon yang steril ya, kemudian ada juga pemasangan handscoon yang bersih ya. Oke, yang pertama saya yang steril ya. Kalau yang steril ya, kita harus lihat dulu ini ukuran handscoonnya ya. Ini ada ukurannya 7,5. Jadi kalau tangan saya ukurannya adalah 7,5 ya. Mungkin ukuran adik-adik silahkan sesuaikan dengan ukurannya ya, jangan sampai tidak sesuai dengan ukurannya. Kenapa kalau nggak sesuai dengan ukurannya? Kalau kekecilan itu mungkin menyebabkan handscoon pada saat masang handscoonnya itu robek ya, jadi ganti lagi, jadi rugi nanti sakitnya karena anda ganti terus. Ini sesuaikan dengan tangannya ya. Kalau misalnya kebesaran masuknya gampang, tetapi pada saat bekerja molor terus ya, sehingga nanti konsentrasi yang memperbaiki handscoon ya, bukan bekerja nanti ya. Jadi sesuaikan dengan ukurannya kalau tidak ya, seperti itu. Nah, kalau ini yang bersih. Yang pertama saya ajarkan untuk yang steril dulu ya. Oke, handscoonnya ya, ini saya singkirkan dulu. Kita fokus ke handscoon ya. Untuk handscoon, pemasangan handscoon steril ya, jadi ada tekniknya ya. Yang pertama itu adalah skin to skin, yang kedua glove to glove ya. Skin to skin, glove to glove, itu harus selalu begitu. Itu pada saat pemasangan ya. Kalau pada saat pelepasan baru berganti ya, jadi glove to glove, skin to skin kembali ya, seperti itu. Oke, pertama cuci tangan ya. Jiwa itu sudah nggak bisa lagi. Antara lepasnya jiwa dan raga, karena itu juga yang menggerakkan badan coba. Kalau jiwanya lagi ya, geraknya juga bahkan mempengaruhi ya. Sekarang sudah nggak bisa lagi, karena badan sudah tidak menjadi pusatnya jiwa lagi. Pastikan ini tidak ada sabunnya gitu ya. Kalau sudah bersih ya, kemudian menutup kerannya itu harus pakai ini.
Baru dikeringkan pakai handuk ataupun pakai tisu. Ya. Dia dari mana juga ya? Sekarang enggak. Oke, dia akan bisa melihat ini orang gitu. Dan supaya mereka tahu ternyata karena harus menghormati jadi dia akan ada di setiap biasanya yang horor itu kan dia dipanggil oleh yang Di kalau sudah tangan, di pas tangannya seperti ini. Ya, jadi jangan sampai ini. Karena Anda ini mau bekerja, memasang skun ya. Jadi kalau sudah selesai bekerja baru boleh. Ya, kalau ini kan mau kerja, jadi jangan sampai menyentuh yang lain. Jadi usahakan langsung ke fokus ke alat. Ya. Nah, kemudian ini yang skunnya, ada kita memasang handskun steril ya, seperti ini. Kemudian ini buka, ya, yang nanti bukanya. Ya. Buka, ini ya. Diambil bagian dalamnya. Ya. Dalamnya, kemudian baru dikasih. Jadi sesuai dengan ukuran tangannya ya. Jadi posisinya ini tangannya ya. Posisi handscoonnya adalah begini. Jadi kalau adik memasukkan langsung begini. Ya, juga begini. Jangan nanti begini. Itu diangkat tinggi nanti bingung ya. Harus langsung seperti ini ya. Ini ya. Kemudian ini. Ya. Kemudian tadi skin to skin, berarti tangan ini hanya boleh menyentuh kulit. Ya, jangan menyentuh ujungnya dan skin. Ya, jadi kulit. Ya, seperti ini. Ini angkat, hanya ini boleh sentuh oleh tangan. Ya, ini nggak boleh. Ya, steril ya. Jadi ini yang sentuh karena ini kan masuk ke kulit. Ya, seperti ini ya, tangannya seperti ini. Ya. Ya, tarik. Ya, ya, kalau belum pas ini seperti ini. Ini harus tetap di kulit, tangannya menempel di kulit ya. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah glove to glove. Ya, ini tidak boleh disentuh sama ini, yang boleh adalah ini. Ini boleh kulit. Ya, nanti seperti ini. Ya, ya, kemudian masuk. Ya. Jangan nyentuh ini ya, nggak boleh. Kalau menyentuh kulit berarti on. Ya. Ya. Nah kalau sudah dirapikan, ya, seperti ini boleh, ya. Kemudian posisi tangannya begini. Syaratkan begini posisinya, karena kenapa? Kalau begini nanti sering ambil ini, berpikir ya, begitu nyentuh on. Ya, jadi kadang-kadang begini kena baju on. Ya, jadi biar fokus saya sekarang fokus kerja gitu ya, langsung ke pasien atau ke alat yang steril. Ya, ini seperti ini. Jadi siap kerja. Ya, oke, jadi ini dipakai. Kemudian, nah tentunya kalau sudah dipakai, pasti ini ada cairan, darah dan sebagainya. Ya, nanti pada saat ini yang terkontaminasi. Ya, kulit apanya dan skunnya sudah kotor. Ya, nah setelah itu baru ada membuka handskun. Tadi kan memasang ya, membuka. Nanti membuka itu kalau yang steril kan dipertahankan ini tetap steril. Kalau saat membuka, pertahankan tangan Anda tetap bersih, tidak kena cairan ataupun darah dari handskun. Ya, gitu. Jadi cara membukanya ya, kalau tadi skin to skin, glove to glove, sekarang glove to glove, skin to skin. Ya, cara seperti ini. Ya, 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 blokan dulu ya, kemudian ya, balik, ya, masuk ini ke dalam ya, ini, ya, kemudian megang, ya, sekarang skin to skin, ini, ya, nggak boleh nyentuhin langsung begini, ya, karena ini nanti kan bekas-bekas ini nanti tetap jaga tetap bersih, ya, 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 masuk ya, oke, ya, sehingga tidak ada nanti kena cairan ataupun darah yang ya. Nanti baru disimpan di tempat sampah ataupun bengkok ya. Itu untuk pemasangan handskun steril ya. Yang tanyakan?
selesai masang handscoon, buka handscoon, ya setelah buka handscoon langsung cuci tangan di langkah. Ya, karena selalu cuci tangan sampai kembang untuk di rumah sakit ya. Banyak pasiennya cuci tangan bisa kembang. Ya. Oke. Ini yang steril. Ada yang tanyakan? Bisa ya? Bisa. Nah, pada saat pemasangan handscoon yang bersih, ya, yang bersih, tetap juga polanya harus sama dengan yang steril. Ya, kenapa? Karena nanti di lapangan 80% kegiatan Anda di lapangan itu menggunakan handscoon biasa. Kalau handscoon biasanya salah, ya, cara masangnya akan ke bawah pada saat masang handscoon steril. Saran saya tetap lakukan walaupun handscoon bersih, tetap lakukan cara-cara steril. Perlakukan yaitu seperti handscoon steril. Ya, oke, itu untuk handscoon. Untuk handscoon biasa nanti satu paket dengan steril ya. Nanti pakai handscoon biasa. Ya. Sudah ini? Sudah. Yang ditanyakan? Sudah. Sudah? Kalau sudah, saya lanjutkan dengan sterilisasi. Sterilisasi alat ya. Jadi Anda dapat tugas untuk mensterilkan alat yang sudah dipakai. Ya. Jadi kalau alat yang sudah dipakai, ini saya contohkan ini ya. Jadi posisinya itu adalah begini ya. Ini sudah dipakai. Ya. Nanti kalau ini belum dipakai. Ya, ini sudah dipakai. Jadi biar bisa membedakan. Kalau Anda selesai kerja langsung aja begini. Ini sudah selesai. Ya, sehingga tidak dipakai oleh temannya. Ya, seperti ini. Nah, ini alat yang akan kita steril ya. Kemudian untuk merendamnya kita menggunakan desinfektan. Ya, kalau di materinya itu adalah menggunakan klorin 0,5%. Ya, saya menggunakan odek saya sama, kemudian bisa juga menggunakan deterjen ya untuk desinfektannya ya. Sini dulu. Kemudian alat perendamannya itu ada menggunakan waskom ya. Jadi kalau sumber airnya dekat itu gunakan satu waskom, satu sebagai perendaman, nanti bilasnya adalah di keran. Kalau banyak alatnya harus membutuhkan 2 waskom, sediakan 2 waskom. Kalau sedikit 1 waskom cukup dengan pembilasan di keran. Ya. Kalau misalnya kerannya jauh, gitu ya, jadi biar tidak bolak-balik, jadi siapkan 2 waskom, 1 untuk perendaman, 1 untuk pembilasan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada APD. APD itu dari tutup kepala, ya, kepala, kemudian masker, handscoon, kacamata, ya, celemek, sampai sepatu bot, ya, yang tingginya segini. Itu semua untuk protektif diri kita, karena kita tidak tahu alat yang kita akan bersihkan dan steril itu apakah milik pasien yang di mana, gitu ya, tidak tahu. Jadi kita harus antisipasi semua, ya. Oke, kemudian sterilisatornya bisa yang basah, tergantung nanti di di tempat masing-masing ya, bisa basah, bisa juga kering ya. Nanti bisa juga dengan menggunakan bakar. Kalau mau langsung digunakan, menggunakan bakar aja dulu ya. Oke, kalau misalnya tidak langsung digunakan, bisa dengan ini ya. Ini langsung digunakan, bisa dengan ini ya. Kalau mau di besok 2 hari mau dipakai sini ya. Ya. Oke, itu kemudian tahapannya pertama sama cuci tangan ya. Cuci tangan 7 langkah ya. Nah, tadi sudah saya cuci tangan. Kemudian setelah itu langsung pasang APD ya. Jadi pasang untuk kepala, kemudian pasang kacamata ya. Kemudian pasang ini. Enggak, bajunya ini gimana caranya sih Pak? Mau gantinya? Pak, pemandikan sudah saya lewatin ya. Nah, sekarang kita akan ganti. Setelah itu ambil handscoon ya. Hanya secarit kain ini saja. Ini polanya tetap sama seperti saya bilang tadi, skin to skin, glove to glove ya. Ini ya. Ya. Ini kan skin to skin ya. Ini panjang ya. Panjang sepanjang.
dia blok ya. Ya, ini. Polanya harus sama ya. Jadi walaupun yang screen bersih tetap harus cara-cara steril. Oke. Oke, siap bekerja. Kemudian pertama siapkan dulu ini perendaman ya. Nanti untuk di pembilasan alatnya tambahannya ada ini ya. Jadi sabun dengan sikat ya, proses pembilasan. Oke, kemudian kita campurkan dulu desinfektannya, perendaman ya, gunakan 1 botol ya. Kemudian pasiennya dikeringkan, ya kan maksudnya memudahkan gini. Oke, kemudian ini bisa aduk dengan ini. Kemudian alatnya ini kita dengan posisinya ini adalah ini kebuka ya, kebuka nanti ini biar kena rendaman. Kemudian ini juga dilakukan ya, semua sampai di perusahaan ya. Karena kalau pakai ini harus pakai yang waskom ya besar. Jadi kalau ini tersendiri ya, ini waskomnya kecil jadi alatnya hanya bisa ya. Ini masuk semua ya sampai perendam ya. Nah, kalau yang kupet Anda yang kecil itu cok situ ya. Ini direndam selama berapa? 10 menit ya, 10 sampai 15 menit ya, direndam. Kalau misalnya alat ini digunakan pada pasien infeksius sekali, jadi bisa direndam lebih daripada 15 menit ya, 20 sampai 30 menit ya. Nah, setelah itu kita siapkan handuk ya. Ini untuk mengeringkan alat ya, karena nanti alat ini kita akan steril di steril kering ya. Nanti saya ajarkan langsung kering ya, dan setting alat. Nah, kemudian ini dibilas ya. Untuk membilasnya ya, jadi ini harus disikat satu arah. Sekarang tangannya menyesuaikan dengan agamanya ya. Supaya begini pernah ini akan kalau memungkinkan Dia sering nempel di sini ya, dari kotoran-kotoran sering nempel, jadi harus disikat biar dia lepas. Ikat itu nggak ada aturan ya, yang jelas dia tidak akan lepas. Pak. Coba ini. Nah, untuk alatnya ini ya, jadi disikat satu arah ya ke depan. Ini pastikan di sini juga karena sering ada yang nempel ya, jadi kena. Ini ya. Akan tetap seperti ini meskipun kaku ya. Bocornya akan apa? Begitu ya. Tadi kan mereka itu supaya dia juga jangan diendam lagi. Nah, baru kita keringkan.
kalau adik-adik mau mensteril yang basah, ya, direbus. Ini alat ini setelah dicuci langsung dimasukkan ke sini, ya. Ya, dimasukkan alatnya ke sini. Ya, nanti ini dimasukkan. Ya, ini. Ya. Ya. Kemudian setelah masuk semua alat, airnya dikontrol, ya, di atasnya itu. Kemudian ditutup, ya, lalu dihidupkan mesinnya sampai ini mendidih. Ya, setelah mendidih, matikan, kemudian tunggu beberapa saat baru boleh diambil. Ini kalau mau pakai cepat, ya. Oke. Nah, kemudian kalau mau sistem kering, ya, jadi masukkan ke sterilisator, ya. Sterilisator pun nanti bisa di-set, bisa juga tidak. Ya, kalau tidak di-set setelah dikeringkan, tinggal ditaruh jajar sesuai dengan urutan alat yang ada di sterilisator. Misalnya pinset, gunting itu sesuai dengan itu. Ya, oke. Kalau misalnya di-set, nah ini saya ajarkan untuk nge-set langsung. Ya, di-set, jadi dimasukkan juga settingannya. Ya, seperti ini setnya. Ini kan saran ya. Ini harusnya yang kecil. Ini kupet Anda belum cocok untuk yang rumusan fisik ya. Ini di bawah kamar. Di rumah lain lagi ya, kalau rumah mau diapain? Ini nanti di ruangan tergantung jumlah alatnya ya. Contoh segini aja. Nanti semakin banyak alatnya jadi semakin banyak lama waktunya, jadi Anda harus cepat bekerja ya. Selesai ya. Terus hati-hati. Yakin nggak nanti 2 jam lagi mengerjakan seperti ini? Yakin, ya, dia nggak apa-apa. Jadi kita telepon sama kabar apa ya? Ya. Sudah, cukup. Ya, ini dilipat. Setelah terlibat kita sampai di situ soalnya biasanya kami punya keluarga kan kita keluarin dari rumah. Mungkin kemudian ini baru disetting ya, kemudian dibungkus dan bisa diambil satu. Nanti kalau ngambil alat yang steril nanti seperti ini ya. Ini yang sudah dibungkus ya. Ini bungkus seperti ini. Ya. Saya bongkar satu ya. Saya bongkar satu ya. Ini yang sudah dibungkus. Jadi cara bungkusnya seperti ini ya. Cara bungkusnya seperti ini ya. Jadi nanti ini dimasukkan ke sini ya, kemudian seperti ini ya, cara bungkusnya. Dan ini dilipat seperti ini. Ini dilipat seperti ini. Ini seninya ya. Kemudian baru ini. Ya. Ini kemudian baru diikat. Ini yang katakan dia di sini dia, di depan dia.
lihat biar rapi aja ya. Kalau sudah seperti ini ya, jadi ini settingnya ya. Sudah setting perawatan luka ringan sampai sedang, jika lebih besar lagi perawatan luka besar ya. Seperti ini ya. Kemudian ini ditaruh di ruang sterilisasi. Ya, hidupkan powernya ya. Kemudian tombol desinfektan ya, desinfeksinya Dua nih kan. ya, ada dua ini bisa Oh sama. ya. Nanti panas suhunya adalah 170 derajat. Kalau sudah 170 derajat ya, dia mati nih, yang ini mati, tetap nyala, sehingga alatnya tetap dalam keadaan hangat ya. Mau pakai besok, mau dipakai lagi 2 hari baru bisa. Tapi kalau ini udah dingin harus panasin lagi ya, baru bisa ya, bisa matikan ya. Nanti kalau udah 170 derajat dia mati sendiri ya. Udah. Nah, kalau udah sampai di sini berarti tugas sterilisasi Anda sudah selesai ya, selesai. Kemudian rapikan semua alat, kembalikan lagi. Kemudian APD-nya dibuka ya, dibuka ya. Kemudian selemetnya dibuka. Ya, kemudian semua lepas, terakhir adalah handscoon ya. Handscoonnya tetap kayak tadi polanya ya. Kalau membuka Blok to blok. blok to blok, Skin to skin. skin to skin ya. Seperti ini. Skin to skin ya. Ya, setelah itu cuci. Oke. Untuk lo. Ini speednya tergantung ya. Kalau Anda menikmati sekali cuci tangan bisa sampai lama ya, gosoknya sambil menghayal. Tapi kalau dari pelayanan nggak bisa, semua itu cepat ya. Kan ada sabunnya ya, kalau masih ada sabunnya di dasar. Ya. Saya udah berkali-kali cuci tangan. Oke, tugas sudah. Ya, itu untuk sterilisasi. Cuci tangan, pasang handscoon dan sterilisasi. Ya, karena ini dasar, jadi di awal dia jadi harus betul-betul menjadi kebiasaan. Ya, di rumah adik-adik punya yang namanya alat nursing kit. Ya, itu kalau nggak sampai perawatan sederhana. Ya, berapa ada pinsetnya? Ada 2 pinsetnya. Ya, 2. 2 pinset, apa satu? Satu pinset, 1 gunting. Itu pemisahan fisik sama ya. Jadi sama dengan perawatan luka sederhana. Ada gunting 1,
pinset 1 gitu ya. Ini harusnya 2, pinset 1, pinset chirurgi 1, anatomi 1, arteri klem 1, harusnya begitu ya. Gunting 1. Ya. Tuh yang lainnya tuh urusan fisik ya, spatel lidah, kemudian spekulum hidung. Kalau menggunakan perawatan luka, ingat paling tidak adik-adik harus lakukan sterilisasi alat itu, paling tidak bakar. Ya, kalau bakar nanti caranya begini. Setelah alat seperti ini ya, kemudian ini dituangkan dengan spiritus ya. Tahu spiritus? Atau alkohol boleh ya. Kemudian diinin biar rata. Kemudian posisi tutupnya adalah begini, langsung dibakar. Ya, korek api ya. Kemudian biarkan ini sampai nyala sampai dia mati. Setelah mati sendiri, padam sendiri ya. Jangan dipegang ini. Ya, mau perawatan luka, tapi Anda dulu dirawat. Luka kombus ini langsung melepuh. Karena ini panasnya panas sekali ini, ya hampir 170-an derajat. Ya, jadi kalau di rumah punya gunting yang di luar ya, atau mungkin alat kalau dulu kan kita punya parental ya. Jadi ada alat yang on di bagian luarnya, apakah pinset yang mana atau gunting, itu usahakan kalau di rumah sakit bisa pakai ini ya. Jadi kalau nggak ada pakai gunting apa seperti ini posisikan. Kalau sudah mati apinya, ya jangan coba-coba dipegang. Spiritusnya habis tadi Pak dalam. Kenapa? Spiritusnya habis Kalau sudah mati apinya habis tuh. Oh iya. Ya. Jangan penuh. Tuang Dikit aja, sedikit, Pak. kemudian ya jadi biar dia membasahi area ini. Jangan sampai menggenang. Tapi kalau menggenang hidup terus. Lama Ya, dia. meninggal. Nah, seperti ini posisikan, begitu padam langsung begini. Ya. Padam begini berarti sterilitas di dalamnya terjaga. Kalau posisi tadi kebuka, dibiarkan sampai dingin, nanti kontaminasi lagi. Ya, ini siap untuk digunakan tapi dia minum sampai dingin. Ya, dingin berarti dalamnya itu sudah steril. Itu ya. Itu kalau di rumah paling tidak itu. Ya, karena tidak, ya, jangan sampai Anda merawat luka baik keluarga atau diri sendiri, akhirnya infeksi lagi. Ya, seperti itu. Karena ada kotoran dan kuman. Ya, jadi usahakan seperti itu. Walaupun nggak ada yang melihat ya, walaupun saya nggak melihat itu ya, nggak ada Pak Satrio gitu ya, biasa aja dirawat. Jadi ini Anda yang akan berbicara. Saya seorang, masa saya mau menyebarkan diri Anda sendiri yang kena gitu, merawat luka sendiri misalnya sudah steril ya sendiri. Kalau orang lain berarti Anda tidak bertanggung jawab. Ya, jadi usahakan. Oke. Dan tanyakan? Kalau di enscreen steril itu kan dilipat ya. Terus kalau di enscreen bersih itu dilipat juga. Maksudnya? Maksudnya Awal di awalnya tuh yang ke dalam tuh. ke dalam Kenapa? ngelipat duluan. Yang bersih itu dilipat juga gitu. Tidak usah. Langsung itu. Cuma polakan kan ini pola. Skin. Yang ini polakan, hanya polakan dia seperti enscreen steril. Ya, kalau mau adik-adik mau lipat ini boleh. Nah, ya, jadi polanya hampir 100% ya. Tidak masalah, lebih gampang adik-adik masukkan. Ya, jangan sampai gini masangnya. Ya, kalau udah begini masangnya, ini seolah-olah ini Anda bukan tugas. Cara petugas pasti lain. Mesti gini ya. Ya, polakan dia seperti handscreen steril. Karena nanti karena ini 80%. Jadi kalau ini sudah seperti itu, nanti begitu handscreen biasa, sering saya lirik itu, begitu handscreen steril, tangannya cepat sekali mengambil ujungnya on. Kalau ini prinsipnya harus steril, begitu Anda nyentuh itu on, balik lagi. Nggak boleh lanjut, belum kerja. Karena handscreen hanya baru persiapan. Kalau handscreen sudah gagal, nanti persiapan sudah gagal, belum kerja. Ya. Karena hanya sebagian kecil aja yang menggunakan handscreen steril. Kecuali nanti adik bekerja di betul-betul tempat yang steril. Lalu
yang steril itu udah dilipat duluan dari sana ya Pak? Iya. Iya. Kalau yang steril sudah ini. Tinggal Begitu buka langsung ada posisinya, langsung buka langsung. Dia lagi anda berpikir mana kanan mana kiri. gitu, Ya, udah begitu ada. dibuka sudah. Kecuali anda balik ujungnya ke sini, balik ya kan harus pangkalnya di sini. Posisikan tangan begini, jangan tangannya begini. Kalau begini masuknya bingung anda mana ini nanti diangkat dulu. Langsung ini posisi tangannya. Karena posisi handscoon-nya begitu dia di dalam. Ya, jadi masuknya begini, nanti ini otomatis dia akan masuk paling pertama. Ya. Pastikan ukurannya sesuai. Kalau ini punya 8 atau 8,5. Ya. Ini rata-rata 7,5. Gede Pak. Nah, itu 8an itu. 8,5. Itu 6 ya. 7. Itu bayi. sih berarti sama kayak yang school steril itu ujungnya kalau udah setelah pemakaian itu nggak boleh diputus. Iya. Pola kan dia sebenarnya jangan sampai ini. Karena seringnya saya lihat kalau udah pakai handscoon itu nyaputnya begini. Ya kan nyaputnya kan begini. Biasa kan begini. Ya. Karena nanti kan anda walaupun ini kan jangan sampai yang ada di handscoon itu ya, apakah dia kuman atau apa menginfeksi diri kita. Hanya kalau bisa harus dilihat ke dalam. Oke, ada lagi? Kalau pas spesifikasi alatnya itu sama pas nyariin itu sama ya Pak? Apanya? Pakai handscoon atau perlu boleh dikata? Sama handscoon. Ya. Jadi pada saat ini lap dulu di handscoonnya ya. Sekalian dia. Karena pada sini hanya proses. Nanti kan dia akan di sudah paham ya? Sudah bisa kira-kira ya?